Sebelum saya melanjutkan learning journal saya mengenai isu kontemporer, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Fitri Indri Hasibuan. Saya dari peserta Latsar gelombang kedua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Unit Kerja Pengadilan Negeri Kabanjahe, dan angkatan kelima serta kelompok kedua. Kita lanjutkan mengenai isu kontemporer. Isu kontemporer ini bertujuan agar kita sebagai peserta CPNS dapat memahami urgensi isu kontemporer yang ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Kemudian, mampu mengimplementasikan nilai-nilai bela negara terkait isu-isu kontemporer. Selanjutnya, kita dapat mendapatkan pengalaman pembelajaran mengenai implementasi nilai-nilai bela negara. Isu sendiri ini memiliki arti masalah yang kedepannya atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjalir hilir yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer itu sendiri memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Dari definisi tersebut, kita menyimpulkan bahwa isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Kemudian, kita masuk ke apa aja sih isu kontemporer itu yang menjadi isu nyata. Yang pertama itu adalah korupsi, kemudian narkoba, terorisme, dan radikalisme maupun kejahatan cyber. Dan kita beralih ke isu kontemporer. Yang pertama itu adalah korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar atau tidak legal, yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka yang untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Sejarah korupsi ada dari berbagai negara, yaitu dari Mesir, Samas, Cina, dan Indonesia. Dari Cina, Hasung Karyapansu menceritakan bahwa pada awal berdirinya dinasti Han 206 sebelum Masehi, masyarakat menghadapi kesulitan pangan, sehingga menyebabkan setengah dari jumlah penduduk meninggal dunia. Kemudian, The History of Java Indonesia, History of Java karya Raffles menyebutkan karakter orang Jawa sangat nirimo atau pasrah pada keadaan, namun memiliki keinginan untuk dihargai oleh orang lain. Tidak terus terang, menyembunyikan persoalan dan oportunisi. Bangsawan Jawa gemar menumpuk harta dan memelihara abdi dalam hanya untuk kepuasan dan selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Perilaku tersebut menjadi embrio lahirnya generasi oportunis yang pada akhirnya juga memiliki jiwa yang korup. Kemudian yang kedua, narkoba. Menurut Online Etymology Dictionary, perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata narcissus, yang berarti jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang membuat orang tidak sadarkan diri. Narkotika dan obat berbahaya serta nafza adalah istilah yang biasa digunakan oleh Kemenkes, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kedua istilah tersebut dapat menimbulkan kebingungan. Dunia internasional menyebutnya dengan istilah narkotika yang mengandung arti obat-obatan jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sehingga dengan menggunakan istilah narkotika berarti telah meliputi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sejarah narkotika. Perang Saudara di Amerika Serikat 1856 merupakan sejarah narkotika loh. Narkoba jenis morfin sudah pernah dipakai untuk keperluan Perang Saudara di Amerika Serikat. Morfin digunakan militer untuk obat penghilang rasa sakit apabila terdapat serdadu atau tentara yang terluka akibat terkena peluru senjata api. Kemudian di Indonesia ataupun Nusantara juga ada sejarah narkotika. Orang-orang di Pulau Jawa di Tenggarai sudah menggunakan opini. Pada abad ke-17 terjadi perang antara pedagang Inggris dan VOC untuk merebut pasar opinium di Pulau Jawa. Pada tahun 1677, VOC memenangkan persaingan ini dan berhasil memaksa Raja Mataram,
Amangkurat II untuk menandatangani perjanjian yang sangat menentukan, yaitu Raja Mataram memberikan hak monopoli kepada company untuk memperdagangkan opini di wilayah kerjaannya. Kemudian selanjutnya terorisme. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa jika dilihat dari akar perkembangannya sangat terhubung dengan radikalisme. Untuk memahami hubungan konseptual antara radikalisme dan terorisme dengan menyusun kembali definisi istilah yang terkait. Radikalisme itu adalah suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang secara ekstrim. Ciri-ciri sikap dengan dalam paham radikal adalah tidak toleran ataupun tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik atau selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, eksklusif ataupun membedakan diri dari umat umumnya, dan revolusioner ataupun cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya radikal terorisme. Radikal terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal yang mengatasnamakan ajaran agama ataupun golongan, dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Nah, tentang isu-isu kontemporer tadi, kita sudah mengetahui bahwa jenis-jenis isu kontemporer ini sudah benar-benar ada dari zaman ke zaman. Baik itu korupsi, narkoba, terorisme, dan radikalisme maupun kejahatan cyber. Semuanya itu sudah ada dari zaman ke zaman, sehingga kenapa sampai sekarang itu masih kita diterapkan untuk menganalisis isu kontemporer, supaya kita sebagai calon ASN ke depannya dapat lebih memahami dan mengetahui serta bisa mampu untuk berpikir yang kritis, seperti apa strategi kita, kesiapsiagaan kita dalam menanggulangi ataupun mengatasi isu-isu tersebut sebagai calon ASN yang lebih baik ke depannya, dan dikaitkan pula dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang harus kita terapkan dan kita wujudkan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kemudian, melalui pelajaran materi ini, kita sebagai peserta pelatihan dasar calon CPNS diberikan bekal untuk mengetahui konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis, di mana dapat membangun kesadaran dan menyiapkan diri kita dengan memaksimalkan berbagai potensi modal insani yang dimiliki. Selanjutnya, diberikan penguatan untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis dengan mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu kritikal melalui isu-isu strategis kontemporer yang sudah kita pelajari, yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi. Dengan munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja yang secara umum dapat berdampak pada pelaksanaan tugas jabatan sebagai PNS pelayan masyarakat. Keterkaitan antara isu-isu kontemporer dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara ini merupakan kebijakan yang telah diatur dalam penyelenggaraan pelatihan dasar calon PNS pada kurikulum pembentukan karakter PNS dan pada agenda pembelajaran bela negara yang sudah dirancang dan disampaikan secara terintegrasi. Oleh karena itu, kita sebagai peserta CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan mempelajari dan lebih mendalami materi tersebut yang menjadi sebagai kesatuan pembelajaran agenda bela negara untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, yaitu untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara. Kita juga sebagai calon CPNS yang profesional harus mampu mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keperimaan, menunjukkan potensi, serta memegang teguh kode etik sebagai calon ASN. Demikianlah learning journal saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.